pertama betul bahwa memang ada tren pelemahan beberapa harga komoditas ya. Kalau kita lihat pertama adalah, CPO ya. CPO itu menurun, sempat menyentuh angka sekitar, 1.500, 1.600, sekarang udah berada pada sekitar 1.063 ya. Jadi, US dollar ya per metrik ton. Nah, ini implikasinya tentu saja, akan berdampak kepada, posisi ekspor kita dan tekanan terhadap, surplus neraca dagang kita. Batu bara memang harga masih tinggi, tetapi yang lain misalnya nikel juga mengalami, penurunan begitu. Jadi tren penurunan karena memang, gangguan dari supply chain mulai, terpenuhi dan juga permintaan juga, relatif turun begitu ya. Nah, implikasi tentu saja, neraca dagang nanti akan semakin tipis lagi, meskipun, saya yakin masih sampai akhir tahun tampaknya masih surplus, tapi, jumlahnya, akan semakin kecil. Nah, terakhir kemarin kita, surplus sekitar, hampir 5 miliar US dollar, di bulan Juli, saya kira akan semakin nipis. Nah, apa langkah antisipatif pemerintah? Yang pertama saya kira adalah, eee, kita harus, memanfaatkan, negara-negara yang saat ini lagi tren, positif ya pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata global ya. Kalau katakanlah pertumbuhan ekonomi 3% rata-rata global, maka ada negara-negara yang konsisten atau stabil, pertumbuhan ekonominya tetap tinggi begitu. Saya kira itu kita harus, menggenjot, ekspor kita untuk, beberapa produk, yang menjadi permintaan negara tersebut, di saat negara tersebut mulai pulih begitu. Mhm. Yang kedua adalah, saya kira juga kalau kita lihat tren yang kedua adalah impor di kita terutama bahan baku penolong itu mulai, meningkat begitu. Mau tidak mau, ini juga, program ataupun, substitusi impor ya, program subsidi impor harusnya lebih digiatkan lagi untuk mengantisipasi tren ke depan bahwa ekonomi kita mulai pulih, maka tren, barang bahan baku penolong itu, akan tinggi dan mau tidak mau, pengganti atau substitusi dari yang ada di Indonesia itu harus dioptimalkan. Mhm. Yang ketiga saya kira kalau kita lihat dari komoditas-komoditas yang diimpor kita cukup tinggi, seperti katakanlah gandum dan sebagainya, memang harus ada alternatif, substitusi yang bisa kita hasilkan, ini yang saya kira mau tidak mau harus kita lakukan agar mengurangi ketergantungan impor yang cukup tinggi. Mhm. Misalnya saja untuk gula ya, saya kira karena kita, hampir 5 juta ton, kemudian gandum 11 juta ton dan sebagainya, maka mau tidak mau harus fokus pada beberapa komoditas yang sulit begitu untuk kita penuhi, dalam waktu dekat. Jadi harus ada mulai alternatif. Mhm. Termasuk kalau kita lihat, komoditas industri yang, impornya tinggi seperti mesin, peralatan, besi, baja, dan sebagainya, mau tidak mau memang, kita harus ada upaya yang serius untuk ke depan R&D kita, inovasi kita itu bisa menghasilkan, mesin dan peralatan yang, dibutuhkan oleh, industri dalam negeri dan kita tidak harus melepas ketergantungan terhadap impor begitu. Mhm. Saya kira ya upaya-upaya lain juga misalnya di perdagangan bagaimana kebijakan safeguarding, kemudian trade remedies itu diberlakukan agar importasi ini tidak terlalu tinggi begitu dan kita masih bisa mempertahankan surplus tersebut begitu. Mhm. Oke, Pak Tauhid, kalau kita berkaca dengan data inflasi terakhir begitu ya yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, kita kan masih di atas 4% data inflasi kita, berarti jauh di atas ekspektasi pemerintah dalam hal ini ketika pemerintah melihat bahwa angka inflasi akan di 3% plus minus 1% di tahun 2022 ini. Dan di satu sisi juga tentunya ketika inflasi semakin melambung, daya beli masyarakat juga dikhawatirkan akan semakin tertekan dengan angka mendorong juga angka kemiskinan akan lebih tinggi. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau kita lihat bedah ya, inflasi kita kan ada inflasi inti yang disebabkan oleh ekspektasi. Kita tahu, bagaimana, peran daripada BI mengatasi inflasi inti, tapi juga, ada inflasi yang harga bergejolak. Ini disebabkan oleh, komoditas hortikultur seperti bawang merah, bawang, putih, cabai, kemudian bawang merah ya, kemudian, cabai keriting, cabai merah, kemudian juga beberapa komoditas lain yang sangat terpengaruh oleh, cuaca. Nah, perkiraan sampai akhir tahun gangguan cuaca masih terjadi, cenderung basah, cenderung hujan masih cukup tinggi, sehingga ini harus ada upaya mengatasi stok ya, stok untuk produk-produk tersebut itu harus, dilakukan. Di samping tentu saja
bagaimana secara teknologi kita bisa mengantisipasi sistem produksi yang bisa mengatasi perubahan cuaca atau iklim tersebut. Nah, jadi problem utamanya karena IHK kita terlampau tinggi. Yang kedua adalah yang administered price ya, ini disebabkan oleh saya lihat 2 begitu yang paling utama. Yang pertama adalah tiket pesawat ya, ini tiket pesawat tinggi karena beberapa hal. Yang pertama tentu saja kenaikan harga BBM, ya aftur pesawat itu cukup tinggi mengikuti harga global. Ini saya kira menjadi apa namanya, menjadi hal yang juga harus diperhatikan. Dan yang kedua adalah di pesawat karena mereka sedang apa, sebagian layoff, tidak bisa terbang, jumlahnya terbatas, akhirnya harga relatif tinggi. Dan para maskapai juga saat ini sedang me-recover sisi finansial, sehingga satu jalan adalah menaikkan tiket pesawat ya, meskipun sudah ada apa, jumlah penumpang sebenarnya sudah dibebaskan begitu. Jadi upaya yang perlu dilakukan pemerintah mengatasi tiket pesawat ya memberikan insentif terutama sektor transportasi, apakah jasa bandara dan sebagainya agar harga tiket pesawat bisa relatif stabil begitu, dan menahan apa namanya, menahan apa, Mhm. kenaikan laju tiket Oke. pesawat gitu Pak agar